Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu semangat dalam belajar ya. Jadi hari ini kita mulai belajar tentang tema, udah masuk tema 3, kemudian masuk subtema 1. Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, sebelumnya juga udah ada tentang teks eksplanasi, kalau tidak salah itu di tema 1. Baik, jadi di sini kita belajar tentang teks eksplanasi. Sebelumnya udah tahu belum apa itu teks eksplanasi? Masih ingat? Dengan eksplanasi itu artinya penjelasan. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan. Apa yang dijelaskan oleh teks eksplanasi? Nah, oke. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, jadi kadang ada teks yang menjelaskan tentang suatu fenomena. Contoh, ada tentang hujan, teks eksplanasi tentang hujan. Berarti teks itu menjelaskan tentang hujan, tentang bagaimana terbentuknya hujan, apa saja penyebab terbentuknya hujan, nah, seperti itu. Jadi tentang hujan ini dijelaskan, contohnya seperti itu. Kemudian selain fenomena alam juga ada tentang sosial. Sosial itu misalkan tentang kegiatan, itu juga bisa dibuatkan teks eksplanasi, atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa sosial. Nah, itu. Kemudian pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa lain lagi sesudahnya. Nah, jadi eksplanasi ini, jadi dia itu seperti kita tahu kayak tadi kan hujan. Nah, kalau hujan ini kan sebelum terbentuknya hujan pasti ada dulu kejadian sebelumnya, misalkan adanya angin. Nah, itu jadi kejadian sebelum hujan itu adanya angin. Nah, itu juga kejadian sebelumnya gitu kan. Nah, setelah hujan, apalagi kejadian selanjutnya? Nah, itu salah satu ciri-ciri dari teks eksplanasi, bahwa ada dari teks tersebut menjelaskan bahwa suatu peristiwa itu terbentuk karena ada peristiwa sebelumnya. Dan setelah peristiwa tadi akan ada peristiwa selanjutnya. Ya, itu namanya ciri-ciri ya. Kalau ada isinya seperti itu merupakan ciri-ciri dari sebuah teks eksplanasi. Oke, baik. Jadi itu selanjutnya. Nah, jadi dalam teks eksplanasi itu ada 3 unsur. Yang pertama, kalau dalam sebuah paragraf itu, yaitu yang pertama ada pernyataan umum. Nah, apa itu pernyataan umum? Nah, seperti kita tahu bahwa dalam satu paragraf itu kan terdiri atas beberapa kalimat ya. Nah, dalam beberapa kalimat ini, nah dibagi lagi. Ada yang sebagai pernyataan umum, ada sebagai pernyataan penjelas, dan ada sebagai pernyataan penutup atau kesimpulan, namun tidak dalam satu paragraf. Bisa jadi di luar paragraf lain, misalkan hanya di paragraf ujung. Nah, namun yang dua ini, pernyataan umum dan penjelas ini pasti dalam satu paragraf. Nah, untuk pernyataan umum, berisi atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya, dan sebagainya. Nah, jadi di pernyataan umum ini kalimat itu sangat ringkas, ya, cuma satu saja, namun sebagai kata pembuka, kalimat pembuka seperti itu. Nah, harus bersifat menarik, jelas, dan mampu mengikat minat pembaca untuk membaca lebih rinci. Nah, seolah-olah sebagai kata pertama yang disampaikan dalam teks tersebut. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua itu adalah daerah penjelas. Nah, daerah penjelas ini baru nanti setelah kata pernyataan umum tadi baru dijelaskan oleh daerah penjelas. Apa yang disampaikan oleh daerah pernyataan umum ini dijelaskan oleh daerah penjelas. Daerah penjelas ini biasanya bukan, kalau tadi kan pernyataan umum itu biasanya satu kalimat. Nah, kalau daerah penjelas itu biasanya lebih dari satu kalimat. Kenapa? Karena dia bertujuan untuk menjelaskan dari satu kalimat pernyataan umum. Nah, seperti itu.
Nah, dia itu berisikan rincian, kalau dari penjelasan itu berisikan rincian penjelasan proses keberadaan, proses terjadinya sesuatu. Jadi penjelasannya itu semuanya di situ. Kemudian Bapak menjawab pertanyaan bagaimana, yang jawabannya berupa pernyataan. Kemudian misalkan bagaimana hujan itu terbentuk. Jadi di dalam penjelasannya bisa jawab, oh, proses terjadi hujan itu karena adanya hembusan angin sehingga, nah, atau misalkan karena panas air laut itu menguap, kemudian uap air itu dibawa oleh angin dan mengumpul gitu ya, nah, satu sama lain hingga terbentuk awan. Itu contoh pertanyaan bagaimana, itu dijelaskannya tahap-tahap. Kemudian dimungkinkan karena ada proses yang perlu dijelaskan secara bertahap, misalkan pertama, kedua, ketiga, atau pertama. Nah, ada tahap-tahapnya. Kayak dari pertama dulu apa yang terjadi, yang kedua, nah gitu sampai terakhir. Contoh, berarti tadi kalau misalkan proses hujan pertama, eh, apa dulu, air laut menguap. Yang kedua, uap air dibawa oleh, nah, oleh hembusan angin. Nah, dan selanjutnya seperti itu. Nah, setelah itu baru ada kalimat penutup. Nah, kalimat penutup ini biasanya ya paling mudah mengingatnya itu biasanya di ujung sebuah cerita. Kalimat penutup atau interpretasi ini biasanya berisikan atau bisa juga di ujung paragraf, tapi sangat jarang. Karena kalau ujung paragraf itu biasanya masih penjelasan, kalau misalnya paragraf awal. Nah, biasanya penutup itu di ujung kalimat, di ujung teks, di paragraf terakhir. Nah, yaitu dia itu fokus pada hal umum, bukan pada manusia atau tokoh, misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Kemudian ada penggunaan istilah ilmiah. Nah, ada istilah-istilah ilmiah yang disampaikan, ya. Kemudian menggunakan penghubung waktu atau sebab, misalkan jika, bila, sehingga, sebelum. Nah, biasanya paling mudah itu kalau penutup itu misalkan jadi, kemudian kesimpulannya, bisa kayak gitu kan. Jika, bila, itu contoh kalimat penutup atau interpretasi. Kemudian bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Sekarang kita punya satu paragraf. Nah, coba kita lihat. Dari paragraf ini, kalau kita baca ya, energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik berfungsi menyuplai bahan dasar pembangkit listrik. Nah, sampai di sini. Oke, coba baca. Kira-kira dari teks ini mana kalimat pembukanya? Pernyataan pembuka, pernyataan umum. Kira-kira dari kalimat ini mana yang merupakan pernyataan umum? Nah, jadi pernyataan umumnya mana? Yang ini, energi listrik dihasilkan dari pembangkit listrik. Ini umum nih, pembuka nih. Nah, setelah ini baru dijelaskan nih oleh deret penjelas tadi nih. Pembangkit listrik. Nah, sampai sini. Lihat kan, singkat kan? Nah. Kemudian baru kalimat penutup. Setelah jelaskan tentang listrik, nah ini ada kalimat kayak penutupnya, angin dan air dan angin termasuk energi terbarukan. Ini kalimat penutupnya. Nah, jelas ya. Ingat, biasanya itu kalau kalimat pernyataan umum itu satu kalimat dan lebih singkat juga, itu sama kayak kalimat penutup. Bedanya kalau kalimat pernyataan umum itu di awal, kalau penutup itu di akhir. Kemudian dan diantaranya ini apa? Kalimat deret penjelas. Nah, itu baik, ini itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.